Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brian Ali Depakaya dari akuntansi kelas B. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang obligasi. Definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang hanya terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Menurut Frank J. Pavogi, harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan sigma N, T sama dengan 1, C per 1 tambah R pangkat 1 tambah M per 1 tambah R pangkat N, di mana P adalah harga dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lainnya. N sama dengan periode dari nomor angka yang menyebutkan tahun waktu. C sama dengan kupon pembayaran setengah tahunan dalam mata uang. R sama dengan periode suku bunga, M sama dengan nilai jatuh tempo, dan T sama dengan periode waktu ketika pembayaran diterima. Pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikannya dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yang itu: pertama, perusahaan; yang kedua, pemerintah; yang ketiga, pemerintah negara lain atau yang sering disebut dengan Pemda; yang keempat, pemerintah asing; dan yang terakhir, perusahaan asing. Alasan bagi perusahaan menerbitkan obligasi. Pada saat sebuah perusahaan menerbitkan obligasi, ada beberapa alasan yang mendasari atau keuntungan yang akan diperoleh. Yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham, karena menerbitkan saham hitungannya adalah per lot, dan satu lot adalah 500 lembar. Ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham, yang biasanya dikenal dengan sebagai obligasi konversi atau beda jenis dan karakteristik obligasi. Alasan membeli obligasi. Pada saat seseorang ingin membeli obligasi, ada beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu: pertama, memiliki obligasi jauh dari resiko karena tingkat suku bunganya tetap atau tidak berubah. Obligasi diterbitkan. Yang kedua, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang ketiga, seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba, dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Yang keempat, jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk bayar utang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. Yang kelima, kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik
terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut ada 4, yaitu yang pertama Treasury Bond atau TB adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun resikonya adalah kecil karena ditanggung oleh negara. Kedua, Corporate Bond atau CB adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti resiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau resiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, Municipal Bond atau MB adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Yang keempat, Foreign Bond atau PB adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu resikonya adalah resiko dalam bentuk mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada resiko gagal bayar. Obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Berikut gambar grafik obligasi. Pada gambar tersebut terlihat garis obligasi bergerak lurus mengikuti waktu. Itu terjadi karena nilai obligasi adalah tetap atau tidak berfluktuasi, yaitu misalnya 4 miliar, maka tiap tahun tetap 4 miliar hingga akhir periode. Adapun tingkat keuntungan dalam bentuk interest adalah juga tetap, yaitu misalnya ditetapkan 0,11 atau 11%. Berbeda-beda tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada dua hal, yaitu pertama waktu jatuh temponya suatu obligasi, yang kedua premi risiko obligasi. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu alur kas bagi pembelian obligasi tersebut. Arus obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut juga dengan zero coupon bond dan pure discount bond. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga dari suatu obligasi. Contoh, PT Hayam Wuruk Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung current yield adalah CY sama dengan CI per PM, di mana CY adalah current yield dari obligasi tersebut. CY sama dengan kupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun I. PM adalah market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Contoh soal yang pertama, diketahui PT Mahesa Dewa melakukan pembayaran obligasi per tahunnya adalah 45 juta rupiah dan harga yang ditetapkan adalah 385 rupiah. Maka hitunglah current yield. Dari soal di atas kita dapat mengetahui CI sama dengan 45 juta, PM sama dengan 385 juta. Maka penyelesaiannya adalah 45 juta rupiah, 45 juta dibagi 385 juta sama dengan 0,1169 sama dengan atau dapat dipresentasikan menjadi 11,69%.
maka kita dapat memperoleh current yield adalah sebesar 11,69%. Untuk soal yang kedua, informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Renkaka Budi pembayaran obligasi per tahunnya adalah 133 juta rupiah, adapun harga yang ditetapkan sebesar 450 juta rupiah. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. Dari contoh di atas kita dapat mengetahui CI sama dengan 133 juta rupiah, PM sama dengan 450 juta rupiah. Maka penyelesaiannya adalah 133 juta rupiah dibahagi dengan 450 juta rupiah sama dengan 0,3 dan dapat dipresentasikan menjadi 30%. Maka hasil current yield-nya adalah 30%. Yield to maturity YTM adalah keuntungan yang diperoleh seorang investor dalam membeli komersial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline. Adapun rumus untuk menghitung yield to maturity adalah yang dikemukakan oleh Bambang Rianto sebagai berikut, di mana C adalah bunga tahunan dalam rupiah, F adalah harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umumnya, P adalah huruf harga pasar dan N adalah umur obligasi. Berikut contoh soal yang pertama. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui bahwa umur obligasi PT Aulia Pertama adalah 10 tahun, di mana bernilai nominal sebesar 5 miliar dan harga pasar yang berlaku adalah 4, miliar dan membayar bunga obligasi adalah 5% setiap tahunnya. Maka berdasarkan data tersebut kita dapat kita menghitung besar rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Dari contoh soal di atas kita dapat mengetahui harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umumnya sebesar 5 miliar dan harga pasarnya sebesar 4,5 miliar dan umur obligasinya adalah 10 tahun serta bunga tahunan dalam rupiah sebesar 5% dari 5 miliar. Selanjutnya tinggal memasukkan angka-angka sesuai dengan rumus yang ada serta menghitungnya, dan di sini setelah dihitung hasil akhirnya menjadi 0,0063158 atau dapat dipresentasikan menjadi 6,3158%. Lanjut pada soal yang kedua, seorang manajer pada PT Serikat Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun dengan nilai nominalnya 25 miliar dan harga pasar yang berlaku 24.500 miliar. Bunga obligasi yang dibayarkan sebesar 5,5% setiap tahunnya. Dari data tersebut, maka hitunglah besar rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh tempo. Dari data tersebut kita dapat mengetahui bunga tahunan sebesar 5,5%, harga nominal dari obligasi sebesar 25 miliar, harga pasar 24 miliar 500 juta rupiah dan umur obligasinya 15 tahun. C
Cara pengerjaannya pun masih seperti soal sebelumnya, hanya tinggal memasukkan angka dan menghitung besarnya rate of return. Rate of return dari soal PT Serikat Mulia ini adalah 0,05690 atau dipresentasikan menjadi 5,690%.